Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Oke, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya Zaki Musyafa dengan NIM 2012462 akan berbagi ilmu, sharing tentang prinsip-prinsip umum belajar. Nah, di dalamnya itu ada apa saja? Mari kita lihat. Nah, itu kita we will learn about pertama ada definisi belajar. Definisi belajar itu ada apa aja, kemudian teori-teori belajar dari para ahli itu seperti apa saja, prinsip-prinsip belajar itu seperti apa, kemudian ada faktor-faktornya, gaya belajar itu tentang apa, dan yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas dalam belajar. Kemudian, nah ini definisi belajar. Pada intinya, belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Jadi intinya, ketika kita belajar, maka kita mengalami perubahan dalam entah itu pola pikir ataupun cara bertindak dari perilaku ya, yang permanen. Jadi perubahannya itu enggak sementara, tapi dalam jangka panjang. Misal kita belajar tentang matematika perhitungan. Nah, gitu kita akan mengalami perubahan yaitu kita yang dapat dipraktekkan dalam keseharian ya tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian itu kita yang dulunya mungkin harus pakai kalkulator sekarang kan enggak sudah apa namanya sudah lancar, sudah bisa mengetahui seperti itu. Nah, proses ini melibatkan berbagai faktor, baik dari dalam diri individu atau internal dan dari lingkungan sekitar atau eksternal. Jadi kata kunci dalam belajar itu pertama ada proses. Kita berproses, kita dalam bentuk prosesnya itu bisa dengan melihat orang lain, mendengarkan, membaca, ya. Kemudian ada perubahan. Nih, perubahan. Perubahan. Jadi selama kita proses, dari proses itu akan menghasilkan perubahan. Nah, perubahan ini didapat dari pengalaman. Maka itu baru dapat dikatakan sebagai definisi dari belajar. Kemudian ini ada teori belajar. Pertama dikemukakan oleh Skinner. Nah, menurut Skinner ini, definisi belajar adalah learning is a process of progressive behavior adaptation. Jadi belajar adalah sebuah proses progresivitas yang diadaptasi dari lingkungan sekitar. Jadi progresif ini adalah ya mengalami kemajuan. Jadi bukan kalau kata Skinner ini nggak bisa dikatakan belajar kalau kita nggak mengalami kemajuan. Jadi harus menjadi lebih baik. Kalau lebih baik ya bukan belajar yang diperoleh dari adaptasi lingkungan sekitar. Kemudian ada Knowles. Knowles ini menyatakan learning as an almost exclusively intellectual process, the story of accumulated, the story of accumulated. Nah, kalau kata Knowles ini, intinya belajar itu adalah proses intelektual yang terakumulasi setelah mendapatkan fakta, ya data-data itu bisa disebut sebagai belajar. Kemudian ada dari McGots. Nah, McGots ini menyatakan bahwa mengenai belajar learning is an a change in performance as a result. Nah, kalau menurut apa namanya McGots ini belajar itu adalah sebuah perubahan dalam performa kita sebagai apa namanya hasil dari belajar itu sendiri. Nah, jadi kalau kata McGots ininya perubahan dalam performa kita. Mungkin dulu pertama ketika kita itu kayak masih canggung di depan umum, tetapi ketika kita sudah bisa untuk menyampaikan informasi di depan umum secara mudah itu kan merupakan sebuah perubahan dalam performa kita. Kita mengalami kesalahan-kesalahan, kemudian kita mengevaluasi kesalahan tersebut sehingga kita mampu untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi tetap pada dasarnya adalah proses, perubahan, dan pengalaman. Next, kita akan ke prinsip-prinsip umum belajar. Nah, di dalam prinsip-prinsip utama umum dalam belajar, pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi ini ada tiga, teman-teman. Pertama ada konsentrasi, yaitu kita fokus untuk kita ini belajar apa sih? Ya,
belajar hanya pada fokus dulu dalam entah jangka 10 sampai 15 atau 1 jam, tapi yang intinya adalah kita konsentrasi, fokus pada apa yang kita belajar. Kemudian ada minat. Minat ini adalah kita cenderung mau berminat pada bidang sebuah yang kita akan pelajari. Kalau nggak ada minat ya mungkin akan susah dalam belajar. Ya, kemudian ada tujuan. Nah, dalam belajar kita harus menentukan tujuan. Tujuan kita akan apa sih kalau kita belajar itu kita dapat mendapat apa itu tujuannya. Kita mau belajar ini ya harus tujuannya ternyata untuk ini seperti itu. Yang kedua ada keaktifan. Nah, keaktifan ini di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama ada partisipasi. Jadi kita mengajak para audiens mungkin ya untuk tanya jawab sehingga mereka ikut aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada diskusi, yaitu sama seperti dengan partisipasi, tapi perbedaannya adalah diskusi adalah untuk menemukan eh, penyelesaian permasalahan atau problem solving dari permasalahan yang ada. Jadi kita bisa kayak buat kelompok, kemudian kita diskusikan sebuah isu atau sebuah permasalahan. Nah, nanti ada praktik. Praktik itu ketika kita belajar, mungkin para siswa itu cenderung akan tetap mengingat di dalam otak mereka ketika mereka merasa praktik membuktikan sebuah teori, bukan hanya dibaca. Mungkin kalau dibaca kemudian lupa, tetapi kalau praktik itu secara psikologis ya di otak dan di hati itu lebih diterima loh. Kayak keinget oh aku pernah seperti ini, ternyata teori ini seperti itu, seperti itu. Kemudian ada pengulangan. Pengulangan ada review, soal latihan, dan mind mapping. Review itu sendiri adalah mengulangi materi mungkin secara berkala. Kayak pertemuan kemarin kita sebelum masuk pertemuan pembahasan lebih lanjut, itu kita mereview dulu materi-materi yang minggu kemarin telah dibahas. Kemudian ada soal latihan sama di akhir sesi kita memberikan soal latihan berbentuk entah itu kuis ataupun soal-soal. Dan ada juga yang namanya mapping buat peta pikiran. Peta pikiran secara simpel ya, peta pikiran atau peta konsep. Jadi ini kita belajar ini, hari ini belajar itu dibuat peta ya sehingga kita mudahkan untuk belajar. Kemudian ada perbedaan individual. Nah, dalam prinsip-prinsip umum belajar itu ada perbedaan individual. Di dalamnya ada gaya belajar, kecepatan belajar. Nah, gaya belajar ini teman-teman, gaya belajar ini perlu diperhatikan. Jadi kayak kita itu tipe orangnya seperti apa sih? Apakah yang bisa duduk selama 1 jam mendengarkan pelajaran, ataukah kita hanya mendengarkan kemudian bisa paham, atau kita harus aktif kemudian baru bisa paham, atau kita cuma dengan ya nggak mau mendengarkan kayak langsung mengerjakan soal bisa paham itu setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian ada kecepatan belajar. Nah, kecepatan belajar ini adalah pembawaan orang yang sekali dengar hafal bisa, sekali dengar hafal langsung lupa ya bisa juga. Nah, sehingga kecepatan belajar ini kita perlu sesuaikan. Maka salah satu mungkin dalam kelas ada namanya kelas unggulan karena di dalam kelas unggulan itu ya rata-rata kecepatan belajarnya itu sudah mulai tinggi ya sehingga kalau kita mau cepat itu kelasnya bisa. Sedangkan kalau ketika tidak ada pengkelasan seperti itu cukup susah ya karena kecepatannya itu berbeda-beda. Ini mau ngebut ternyata ada siswa lain yang masih belum paham. Kemudian ada tantangan. Nah, di dalam tantangan ini ada masalah dan inovasi. Permasalahan yang ada itu kita dibahas, dikupas. Kemudian ada inovasi. Kita mencari penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan terakhir ada balikan dan penguatan. Umpan balik apa? Dalam belajar itu kita mengasih feedbacknya itu seperti apa. Dan ada penguatan positif. Kita akan next. Ada di sini. Bentar. Nah, gaya-gaya belajar. Gaya belajar ini adalah cara seseorang memproses dan menyerap informasi dengan paling efektif. Nah, saya di sini akan menyampaikan tiga poin gaya belajar. Ya. Gaya belajar itu ada apa saja? Mari kita lihat. Pertama ada gaya belajar visual. Visual ini ya secara langsung mata loh, mengingat informasi jika disajikan bentuk visual. Jadi ada kalau ada gambar, itu murid-murid atau anak-anak bisa langsung mudah paham. Mungkin disajikan dengan diagram, peta pikiran kok langsung paham loh. Mereka tertarik dengan yang namanya visual atau gambar-gambar. Nah, orang yang belajar gaya belajar ini memiliki ciri-ciri pertama lebih suka mengamati daripada mendengarkan. Kayak
cuma lihat langsung nangkep, nggak perlu penjelasan seperti itu. Ini kemudian ada gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini apa sih? Yang pertama itu mereka yang menggunakan gaya belajar auditori ini memahami informasi jika didengar. Kayak orang guru ceramah di depan kelas, kemudian didengar, mereka paham. Ya, secara penjelasan lisan ataupun diskusi atau juga dengan rekaman audio. Nah, orang-orang yang menggunakan gaya belajar auditori, mereka itu lebih suka membaca dengan keras atau membaca materi pelajaran. Jadi mereka nggak bisa tuh baca dalam hati bisa, tetapi mereka nggak paham kalau dibaca dalam hati. Kalau nggak bisa, mereka harus secara keras. Apa-apa misal bab pendahuluan ini harus dengan suara yang keras. Nah, mereka mudah mengingat materi jika berbentuk lagu ataupun pantun, ya. Jadi orang-orang seperti ini pertama harus dijelaskan terlebih dahulu. Mereka langsung bisa mudah dalam memahami, mudah dalam mengingat, ya. Seperti itu. Nah, next teman-teman di sini ada gaya belajar kinestik. Nah, gaya belajar kinestik itu adalah gaya belajar yang biasanya ciri-cirinya adalah memahami jika terlibat secara fisik. Nah, gaya belajar kinestik kalau tadi visual itu dengan penglihatan ya, dalam artian pengamatan, observasi, kalau tadi auditori itu adalah pendengaran. Dan terakhir ada kinestik. Nah, kinestik ini adalah orang yang belajar akan mudah lebih paham jika dilakukan secara eksperimen, praktikum, ya seperti itu. Jadi, jika kita belajar tentang teori gravitasi nih, teori gravitasi itu apa? Kalau orang-orang yang belajar menggunakan kinestik ini mungkin susah. Teori gravitasi adalah teori eh, daya tarik bumi ini itu mereka mungkin susah dalam memahaminya. Tetapi jika mereka langsung praktek langsung kayak apel dijatuhkan dari pohon terus itu kecepatan berapa mereka itu senang dalam praktek seperti itu kayak pengujian eksperimen asam basa ya seperti itu. Nah mereka itu tipikal orang yang nggak bisa anteng gitu nggak bisa diem suka bergerak sering saat duduk jadi aktif orang-orang seperti ini lebih aktif ya dalam kelas kayak nggak bisa loh mereka duduk diem selama 1 jam kemudian mendengarkan, mencatat mereka nggak bisa. Mereka aktif intinya seperti itu. Nah, mereka belajar itu juga bukan hanya tentang belajar, tetapi mereka harus mempraktikkan seperti itu. Kalau mereka mempraktikkan kan mereka akan lebih mudah memahami itu. Nah, di sini ada efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Pertama, ada mengatur belajar. Nah, dalam mengatur belajar, waktu belajar, jadi kita punya target loh. Misal hari ini dari pagi jam 7 sampai jam 8 kita mau mengerjakan apa, kemudian jam 9 sampai jam 10 kita mau mengerjakan tugas apa. Jadi harus tepat waktu, konsisten pada waktu belajar itu. Jangan kita mengerjakan satu tugas nih. Ada teman yang ingatkan, hei tugas eh, psikologi udah belum? Nah, mereka langsung ganti tugas itu tidak efektif, tidak efisien, ya mengatur waktu belajar mereka ya ke sana ke sini tapi hasilnya nol kalau kita fokus pada satu pelajaran untuk diselesaikan dulu tugasnya kemudian kita ganti ke pelajaran lain itu kan akan lebih mudah mengatur waktu belajar di sini juga bukan berarti kita harus belajar terus enggak kayak kita meluangkan waktu sih dalam sehari itu berapa jam untuk belajar dan belajar ini kalau di full ya berturut-turut minta 2 jam itu akan lebih cepat membosankan. Nah, menurut saya akan lebih efektif jika kita belajar kayak cuma 30 menit kemudian 10 menitnya untuk ya refreshing apa seperti itu. Yang kedua ada mengatur tempat belajar. Mungkin kalau orang-orang yang suka belajar dengan suasana tenang, itu waktu maka mereka akan tempat belajarnya seperti di perpustakaan, kemudian ada di dalam kamar. Mereka menjadi lebih tenang, lebih mudah paham ketika belajar di dalam ruangan yang tenang. Dan ada juga orang-orang nih yang kalau harus dengar musik baru bisa belajar dengan tenang. Tapi saya kalau kata Pak Nasruddin ya, belum pernah tuh beliau melihat orang belajar sambil dengar musik rock seperti itu. Ya kali mau dengar musik rock sambil belajar. Mudah enggak, berisik iya kan. Kemudian ada perbanyak latihan soal. Nah, perbanyak latihan soal ini sangat penting ya bagi kita untuk
mengetahui seberapa sih kemampuan kita itu, sejauh mana kita memahami materi. Nah, kalau kita cuma dijejali oleh materi tanpa pelatihan soal, teman-teman, maka yang terjadi adalah kita nggak pernah bisa melihat, apa ya, mengukur kemampuan kita. Kayak kita paham nih sebuah konsep, tetapi kita belum pernah disajikan latihan soal. Ini apa sih soalnya? Kok nggak bisa ya, intinya nggak bisa apa ya, menggunakan ilmu tersebut. Latihan soal ini perlu ya untuk menambah ya daya pikir kita. Selain belajar itu, daya pikir kita kayak di otak-atik ya. Kemudian ada quantum learning. Nah, quantum learning ini penanaman pada diri sendiri, teman-teman. Penanaman dari sini, aku harus bisa seperti itu. Kalau kalau sudah ditanamkan pada mindset kita, kalau kita itu aku pasti bisa. Kalau seperti itu kan maka akan ya, mindset kita dan apa, mood kita itu udah positif. Loh, aku bisa, walaupun walaupun mungkin materi itu sulit. Tetapi berbeda ketika kita itu apa ya, menganggap sebuah pelajaran itu sulit. Mindset kita udah sulit ya, maka kita belajarnya nggak bakal efektif, nggak bakal efisien. Kita akan merasa, dan aku nggak bisa. Padahal nggak, semua orang itu pasti bisa. Ya ditanamkan. Ya mungkin bisa dimulai sebelum kelas, katakan, aku bisa psikologi, seperti itu. Nah, yang terakhir ada membuat review materi. Mungkin review materi ini sangat penting ya untuk kita apa, mengulangi materi yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Ya, review materi diulangi lagi. Jangan sampai ketika kita belajar, kita sudah paham, kita lupa sama materi yang pernah disampaikan. Nah, efektivitas dan efisiensi ini sendiri, pertama itu saya lupa ya, belum menjelaskan tadi. Efektivitas itu apa sih? Efektivitas itu terkait waktu ya. Waktu yang kita gunakan itu harus secara maksimal dengan hasilnya maksimal. Itu efektif. Kalau efisiensi ya sama, kita menggunakan daya belajarnya nggak, yang kita nggak terus. Jadi kita nggak perlu, dalam efektivitas dan efisiensi ini nggak perlu eh, panjang lebar belajar, tetapi kita nggak paham, nggak seperti itu. Jadi kita, yang kita keluarkan, yang kita berusaha itu ringan, tetapi hasil yang kita dapatkan itu jauh lebih besar. Sehingga dalam belajar itu nggak perlulah sampai begadang. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang kan itu sistem SKS ya. Nggak, sebut semalam makalah besok baru kerjakan malamnya, ya kan. Kemudian PowerPoint baru dikerjakan beberapa jam sebelumnya, itu kan nggak, ya kita mungkin mengalami perubahan ya, tetapi nggak dalam jangka panjang. Kita cuma comot copy paste dari internet, ChatGPT, seperti itu. Nah, ini teman-teman ada terakhir, quote of the day. Sahabat terbaik adalah sahabat yang menunjukkanmu kepada kebaikan. Asik. Ya, mungkin itu terakhir dari saya, ingin menyampaikan kesimpulannya bahwa belajar adalah sebuah, pertama, belajar ya. Belajar adalah sebuah proses dari latihan, pengalaman yang menunjukkan kita menjadi berubah. Perubahan yang ada dalam perilaku kita. Tidak dapat dikatakan belajar kalau kita tidak mengalami perubahan. Kemudian kedua ada dari belajar yang disampaikan oleh Skinner, kemudian ada tadi Mitch Gotts, dan yang itu ada gaya belajar itu ada tiga. Yang pertama ada dari gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestik. Tadi ada efektivitas dan efisiensi belajar, mengatur waktu tempat, mengatur waktu tempat belajar, kemudian review, quantum learning, aku pasti bisa, itu sangat penting, dan review materi, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamu. Belum, belum. Oke, sepertinya PowerPoint ini sudah selesai sampai akhir ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.